Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Adib Fatoni MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar logika dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan kelimpahannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun kali ini topik yang akan kami bahas yaitu tentang rasionalisme sebagai dasar pemikiran logika. Yang akan dibahas oleh kelompok 3 dari kami, yaitu saya sendiri Bahtiar Hamdi selaku moderator diskusi kali ini, dan teman saya Karismatul Umayyah sebagai pemateri 1 dan Febi Adinda Putri sebagai pemateri 2. Pertama yaitu latar belakang. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu rationalism. Term ini berasal dari rasio yang artinya akal. Jadi dengan kata lain bahwa rasionalisme adalah pandangan pengetahuan yang diperoleh dari tidak melewati pengalaman tetapi dengan asas-asas a priori, yaitu tentang pengetahuan yang terlebih dahulu sebelum bertemunya pengalaman. Rasionalisme adalah suatu kaidah penyelidikan yang menyatakan bahwa akal adalah sumber utama dari pengetahuan. Hal ini berbanding terbalik dengan empiris, yaitu yang menyatakan bahwa pengalaman panca indera adalah sumber utama dari pengetahuan, seperti itu. Mengukur bahwa daya intelek yang wujud telah ada di dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Serta rasionalisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan tersebut. Pengertian rasionalisme sebagai pengetahuan. Rasionalisme adalah suatu dasar kebenaran karena rasionalisme diambil dari kata rasio yang berarti benar. Kebenaran ini menitik beratkan pada akal budi atau rasio itu sendiri. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering digunakan dalam menyusun teori pengetahuan. Hanya saja empirisme menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengetahui objek empirisme, sedangkan rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Ide pokok paham rasionalisme ada 3. Yang pertama, akal merupakan peranan utama dalam menjelaskan. Yang kedua, menekankan akal budi sebagai sumber utama pengetahuan. Yang ketiga, rasionalisme hanya ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal. Cara mendapatkan atau logika penalaran pada rasionalisme. Logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama kali yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Selain itu, kata logika diturunkan dari kata logike, yaitu dari bahasa Yunani. Sedangkan penalaran manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Aplikasi paham rasionalisme dalam keilmuan. Paham rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dipercaya adalah rasio atau akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang mutlak, yaitu syarat yang dipakai oleh rasionalisme menganggap sumber pengetahuan
Pengetahuan manusia adalah rasio. Rasio itu ada pada subjek, maka asal pengetahuan harus dicari pada subjek. Rasio itu berpikir. Berpikir inilah yang membentuk pengetahuan. Karena hanya manusia yang berpikir, maka hanya manusia yang berpengetahuan. Kegunaan pemikiran rasionalisme: mencari kebenaran secara logis, metodis agar kita dapat berpikir secara sistematis untuk bisa memahami pokok pembahasan secara detail, mampu berpikir secara objektif. Kelebihan dan kekurangan dari paham rasionalisme. Kelebihan: 1. Mampu menyusun sistem keilmuan yang berasal dari manusia. Contohnya matematika, astronomi, biologi, berdasarkan logika. 2. Dengan menalar, manusia mampu menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit dan bersifat abstrak. 3. Kebenaran diperoleh dari sebab-sebab yang menyatakannya benar. 4. Rasionalisme memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis. 5. Memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kekurangan: 1. Rasionalisme gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Banyak dari ide rasionalisme yang sudah pasti pada satu waktu kemudian berubah waktu yang lain. 2. Pengetahuan yang dibangun oleh rasionalisme hanya dibentuk oleh ide yang tidak dapat dilihat dan diraba. Eksistensi tentang ide yang sudah pasti maupun bersifat bawaan belum dapat didukung oleh semua orang dengan kekuatan dan keyakinan yang sama. 3. Kebanyakan orang merasa kesulitan untuk menerapkan konsep rasionalisme dalam kehidupan keseharian yang praktis. Jadi kesimpulan pada diskusi siang hari ini adalah rasionalisme mengajarkan kita bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat berpikir tersebut yaitu kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Perkembangan pemikiran filsafat aliran rasionalisme yaitu sekitar abad 17, yaitu tercapainya kedewasaan pemikiran. Pada abad tersebut juga muncul pandangan bahwa pengetahuan alamiah manusia. Dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.